Halo, teman-teman semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik, sehat, bahagia, dan penuh berkah di setiap langkah hidup. Dimanapun kalian berada saat ini, semoga hati kalian selalu dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini seperti jalan yang penuh tikungan tajam, lubang tak terduga, dan kadang kita seperti nggak tahu harus melangkah kemana? Ada saatnya kita merasa kehilangan arah, hati terasa berat, dan dunia ini seolah-olah mengecil, menyisakan kita sendirian dengan semua beban itu. Tapi, pernahkah kalian berpikir, bagaimana kalau sebenarnya di balik semua itu ada sesuatu yang sedang kita pelajari? Bahwa mungkin, setiap rasa sakit dan rintangan yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat? Nah, di pertemuan kali ini, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana kita bisa menemukan cara untuk menguatkan hati, khususnya saat berada di titik terendah dalam hidup. Karena, ya, siapa sih yang gak pernah merasa di bawah? Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit, berdamai dengan kenyataan, dan melangkah dengan hati yang lebih teguh. Jadi, sebelum kita mulai, yuk siapkan dulu kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Buat diri kalian nyaman, santai, dan siap untuk menggali makna baru dalam hidup. Gak perlu buru-buru, nikmati perjalanan ini satu persatu. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan semangat untuk terus belajar. Yuk, kita masuk lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Gimana? Masih semangat? Atau, lagi berat banget rasanya? Tenang, apapun yang kalian rasain sekarang, coba tarik napas dalam-dalam. Lalu hembuskan pelan-pelan. Oke, udah. Rasain deh, hati kalian jadi lebih tenang meski cuma sedikit. Karena tenang itu nggak harus datang dari hal besar. Kadang, cukup dari sesuatu yang kecil seperti napas yang kita syukuri. Hari ini, kita mau ngobrol tentang sesuatu yang pasti pernah dialami semua orang, titik terendah. Iya, titik di mana rasanya semuanya gelap, buntu, nggak ada jalan keluar. Pernah ngalamin? Atau, mungkin kalian lagi ada di situ sekarang? Bayangin, kalian lagi berdiri di pinggir jurang. Di depan kalian gelap gulita, nggak ada jalan, nggak ada siapa-siapa, cuma ada rasa takut, sedih, dan bingung. Rasanya kayak nggak ada harapan. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Apa iya, nggak ada jalan keluar? Atau sebenarnya, jalannya ada tapi kita terlalu larut sama rasa takut dan sedih, sampai lupa kalau Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita? Nah, di video ini, aku pengen aja kalian buat pelan-pelan nyari cahaya di tengah kegelapan. Karena percaya atau enggak, hidup itu nggak pernah statis. Roda itu berputar, teman-teman. Kalau sekarang lagi di bawah, artinya kita punya peluang besar buat naik ke atas. Tapi, masalahnya, gimana caranya kita kuat dulu buat bertahan di titik bawah ini? Itu yang bakal kita bahas sekarang. Sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau tanya nih. Kalau kalian lagi di posisi susah banget, hal pertama apa yang kalian lakukan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, karena siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan, ingat, nggak ada jawaban yang salah di sini. Semua orang punya cara masing-masing buat bertahan, dan semua cara itu valid. Jadi, yuk, kita saling berbagi. Menyentuh penonton lewat cerita sederhana. Teman-teman, coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kalian ngerasa ada di titik terendah? Mungkin kalian kehilangan pekerjaan, hubungan kalian dengan orang terdekat hancur, atau kalian punya mimpi besar yang tiba-tiba ambruk karena satu hal yang gak bisa kalian kontrol. Rasanya gimana waktu itu? Aku ingat satu cerita sederhana yang pernah aku dengar. Ada seorang petani yang punya seekor keledai tua. Suatu hari, keledai itu jatuh ke dalam sumur yang udah kering. Si petani bingung banget. Dia nggak tahu gimana cara ngeluarin keledai itu. Sumurnya dalam, dan keledainya udah lemah. Setelah lama mikir, si petani akhirnya mutusin buat mengubur keledai itu di sana. Berat banget, tapi dia pikir itu cara terbaik. Dia mulai ngangkut tanah dan ngelemparin ke dalam sumur. Keledai itu awalnya panik, ngerasa tanah itu bakal jadi akhir hidupnya. Tapi, lama-lama, keledai itu sadar. Setiap ada tanah yang dilempar ke punggungnya, dia ngibasin tanah itu dan nginjaknya. Terus begitu sampai akhirnya, si keledai malah naik ke atas tumpukan tanah itu dan keluar dari sumur.
Apa pelajaran dari cerita ini? Kadang, masalah datang kayak tanah yang jatuh bertubi-tubi ke atas kepala kita. Tapi, kalau kita cuma diam aja dan pasrah, masalah itu bakal nutup kita. Sebaliknya, kalau kita ngibasin dan terus berdiri, sedikit demi sedikit kita bisa keluar dari sumur kita. Coba, sekarang tanyain diri sendiri. Saat masalah datang, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita langsung panik, nangis, dan menyalahkan keadaan? Atau kita pelan-pelan belajar buat nerima, sabar, dan cari solusi? Gak ada yang salah kalau kita nangis atau merasa sedih. Itu manusiawi banget. Tapi, jangan sampai kita berhenti di situ. Nangis boleh, tapi jangan lupa bangkit. Sedih boleh, tapi jangan lupa doa. Karena ingat, masalah itu sebenarnya dikasih bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan kita. Allah itu Maha Tahu, teman-teman. Dia tahu batas kemampuan kita. Masalah yang Dia kasih nggak pernah melebihi apa yang kita mampu. Kalau sekarang rasanya berat banget, mungkin sebenarnya itu karena kita belum sepenuhnya sadar seberapa kuat diri kita. Teman-teman, aku tahu mungkin kalian sekarang mikir, gampang ngomong doang. Nyuruh sabar, nyuruh kuat, tapi nggak tahu gimana rasanya. Percaya deh, aku ngerti. Aku juga manusia biasa. Aku juga pernah ngalamin masa-masa gelap, bahkan sampai nggak tahu gimana caranya bangkit lagi. Tapi, disitulah aku belajar. Aku belajar kalau titik terendah itu bukan akhir dari segalanya. Justru, itu awal dari sesuatu yang besar. Karena di situ, kita mulai sadar kalau kita nggak bisa cuma ngandelin diri sendiri. Kita butuh pegangan yang lebih kuat. Kita butuh Allah. Jadi, teman-teman, di bagian pertama ini aku cuma pengen kalian tahu satu hal, kalian nggak sendiri. Semua orang pernah ada di titik terendahnya masing-masing. Bedanya cuma di cara mereka ngadepin itu. Kalau kalian lagi di posisi ini, coba renungin lagi. Apa yang bisa kalian lakuin sekarang untuk pelan-pelan keluar dari sumur kalian? Jangan lupa, jalan keluar itu selalu ada, tapi seringkali kita perlu berhenti dulu, nenangin diri, dan minta petunjuk dari Yang Maha Memberi Jalan. Oke, di bagian selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam soal apa yang bisa kita lakuin untuk menguatkan hati ketika lagi di titik terendah. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir, ya. Dan sekali lagi, kalau kalian punya cerita atau pengalaman, jangan ragu buat sharing di kolom komentar. Sampai ketemu di bagian berikutnya, teman-teman. Pernah nggak sih, kalian merasa seperti sedang berjalan di hutan gelap? Nggak ada cahaya, nggak ada peta, cuma rasa takut dan bingung yang menemani. Langkah kaki terasa berat, setiap langkah seperti membawa beban yang nggak kelihatan. Di dalam hati, kalian terus bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Atau, apa aku bakal pernah keluar dari sini? Bayangkan, kalian berdiri di tengah kegelapan itu. Diam sebentar. Dengarkan suara hutan. Angin yang dingin menusuk kulit, suara dedaunan yang berbisik pelan, dan di kejauhan ada suara langkah kaki, tapi kalian nggak tahu langkah itu milik siapa. Rasanya menakutkan, kan? Tapi, teman-teman, kalau kalian terus diam di situ, apa kalian akan keluar dari hutan itu? Jawabannya jelas, tidak. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan di hutan gelap. Kita nggak tahu kemana harus pergi, nggak tahu siapa yang bisa diandalkan, dan kadang kita hanya ingin menyerah. Tapi, kalau kita berhenti berjalan, kita akan tetap terjebak. Jadi, mau nggak mau, kita harus terus melangkah, meskipun pelan. Ada satu cerita sederhana yang mungkin bisa bikin kita berpikir. Seorang pemuda sedang menyeberangi gurun pasir. Perjalanannya panjang, panasnya menyengat, dan dia kehabisan air. Dalam pikirannya, dia terus bertanya-tanya, kenapa aku harus melalui ini? Kenapa jalanku berat sekali? Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang pria tua yang juga sedang berjalan. Pria tua itu tersenyum dan berkata, setiap langkahmu mendekatkanmu ke oasis. Pemuda itu bingung. Dia merasa jalannya nggak berubah, gurunnya tetap saja luas dan panas. Tapi kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Setiap langkah mendekatkanmu ke oasis. Dan dia pun terus berjalan, meskipun kakinya terasa berat, meskipun tubuhnya hampir menyerah. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu menemukan oasis. Dia terkejut. Ternyata benar, gumamnya. Aku hanya perlu terus melangkah. Apa pelajaran dari cerita ini? Dalam hidup,
seringkali kita nggak tahu di mana ujung dari masalah yang kita hadapi. Kita nggak tahu kapan rasa sakit itu akan berakhir, kapan luka itu akan sembuh. Tapi, kalau kita menyerah di tengah jalan, kita nggak akan pernah tahu seberapa dekat kita dengan oasis kita. Ketika kita berada di titik terendah, kita seringkali merasa sendirian. Rasanya seperti nggak ada orang yang peduli, nggak ada yang benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Tapi, teman-teman, ingatlah bahwa kita nggak benar-benar sendirian. Kadang, kita hanya perlu melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ada satu hal menarik tentang hati manusia. Hati kita punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi, proses itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan kepercayaan. Sama seperti luka fisik yang butuh waktu untuk pulih, luka hati juga membutuhkan waktu. Tapi bedanya, luka hati butuh lebih dari sekadar waktu. Dia butuh perhatian. Coba pikirkan lagi. Ketika kalian terluka secara fisik, apa yang kalian lakukan? Kalian membersihkannya, memberikan obat, dan memastikan bahwa lukanya tetap steril. Tapi, bagaimana dengan luka hati? Apakah kalian pernah benar-benar memberikan perhatian yang sama? Atau, kalian malah terus membiarkan luka itu terbuka, sambil terus menyalahkan diri sendiri atau orang lain? Luka hati yang tidak diobati akan menjadi beban yang semakin berat. Tapi, mengobatinya bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Mengobati luka hati adalah menerima apa yang telah terjadi, memaafkan diri sendiri, dan mencoba melangkah ke depan. Itu bukan hal yang mudah, tapi itu adalah langkah pertama untuk keluar dari kegelapan. Teman-teman, di tengah masalah yang kita hadapi, seringkali kita merasa bahwa kita harus menyelesaikan semuanya sendirian. Kita merasa malu untuk meminta bantuan, takut dianggap lemah. Tapi, ingatlah bahwa manusia diciptakan untuk saling membantu. Kita nggak diciptakan untuk menjalani hidup ini sendirian. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kalian merasa kesulitan. Bantuan itu bisa datang dari mana saja. Mungkin dari keluarga, sahabat, atau bahkan seseorang yang nggak kalian kenal sebelumnya. Dan jangan pernah lupa bahwa bantuan terbesar selalu datang dari Allah. Dia yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui segala hal yang ada di hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Kadang, saat kita berada di titik terendah, kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita bertahan. Sebuah tujuan, sebuah harapan, atau bahkan hanya satu kalimat sederhana yang bisa menguatkan hati kita. Kalimat itu bisa berupa doa, atau bahkan janji pada diri sendiri bahwa kita akan terus mencoba, apapun yang terjadi. Bayangkan kalian sedang mendaki gunung yang sangat tinggi. Setiap langkah terasa berat, udara semakin tipis, dan tubuh kalian mulai lelah. Tapi, di puncak gunung itu, ada pemandangan yang luar biasa indah. Dan satu-satunya cara untuk melihatnya adalah dengan terus mendaki. Apakah kalian akan berhenti di tengah jalan, atau terus melangkah meskipun pelan? Hidup ini adalah pendakian yang panjang. Kadang kita jatuh, kadang kita tersesat, tapi puncak itu selalu ada. Dan puncak itu bukan tentang keberhasilan atau kekayaan, tapi tentang menemukan kedamaian di dalam hati kita sendiri. Kedamaian itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang kita ciptakan di dalam diri kita. Kedamaian itu adalah saat kita menerima bahwa hidup ini penuh dengan liku, tapi setiap liku itu punya makna. Kedamaian itu adalah saat kita percaya bahwa jalan keluar selalu ada, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Jadi, teman-teman, apapun yang kalian hadapi sekarang, ingatlah bahwa kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Hati kalian lebih tangguh dari yang kalian bayangkan. Dan Tuhan selalu bersama kalian, bahkan di saat-saat gelap sekalipun. Teruslah melangkah, meskipun pelan, meskipun berat. Karena setiap langkah kecil itu adalah bentuk keberanian kalian untuk terus hidup. Ketika berada di titik terendah, hati seringkali terasa seperti cermin yang pecah. Retakannya membuat kita sulit melihat ke depan, karena setiap bagian cermin memantulkan rasa sakit dan ketakutan. Tapi, pecahan itu tidak berarti kita tidak bisa memperbaiki diri. Ada cara untuk menyatukan kembali hati yang hancur, sedikit demi sedikit, meskipun rasanya lambat. Menguatkan hati itu bukan sesuatu yang instan. Kita nggak bisa berharap bangkit dari keterpurukan hanya dalam semalam. Sama seperti tanaman yang butuh waktu untuk tumbuh, hati kita juga butuh waktu untuk sembuh dan kembali kuat. Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Menerima kenyataan, langkah awal menuju penyembuhan. Pernah nggak kalian merasa kesal karena hal buruk terjadi pada kalian? Pikiran seperti, kenapa harus aku? Atau, apa salahku?
terus muncul. Itu wajar, karena manusia cenderung mencari alasan untuk apa yang mereka alami. Tapi, kalau kita terus bertanya tanpa menerima apa yang sudah terjadi, kita hanya akan terus terjebak di tempat yang sama. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah atau pasrah. Itu artinya kita menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan liku dan cobaan. Apapun yang terjadi, sudah menjadi bagian dari perjalanan kita. Mungkin kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Cobalah untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Katakan pada diri sendiri, ya aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih bagaimana aku melangkah ke depan. Dengan begitu, kita memberi ruang pada hati untuk mulai menerima dan perlahan sembuh. Mengalihkan fokus, menemukan makna dalam hal-hal kecil. Ketika kita berada di titik terendah, dunia seringkali terasa sempit. Pandangan kita hanya tertuju pada masalah, sehingga kita lupa bahwa masih ada hal-hal kecil yang bisa memberikan kebahagiaan. Mengalihkan fokus adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pikiran. Coba pikirkan hal-hal kecil yang selama ini mungkin kalian abaikan. Mungkin udara segar di pagi hari, secangkir teh hangat, atau senyum seseorang yang kalian temui di jalan. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi mereka adalah pengingat bahwa hidup tidak sepenuhnya gelap. Selain itu, cobalah untuk melakukan aktivitas yang bisa membantu kalian merasa lebih baik. Apakah itu membaca buku, mendengarkan musik, atau bahkan hanya berjalan-jalan di sekitar rumah. Fokus pada hal-hal yang bisa memberikan energi positif. Kadang, kita hanya perlu mengalihkan perhatian sejenak untuk menyadari bahwa dunia ini lebih luas dari masalah kita. Doa dan zikir, menemukan kedamaian melalui hubungan dengan Allah. Hati manusia itu rentan. Ketika menghadapi masalah besar, kita sering merasa tidak punya tempat untuk berpegangan. Tapi, di saat-saat seperti itulah kita diingatkan bahwa ada satu zat yang selalu bersama kita. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Saat hati terasa berat, ucapkan doa dengan penuh kejujuran. Tidak perlu kata-kata yang indah, cukup katakan apa yang ada di hati. Misalnya, ya Allah, aku lelah. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Tolong aku. Selain itu, zikir juga bisa menjadi cara untuk menenangkan hati. Mengucapkan nama-nama Allah dengan penuh keikhlasan bisa membantu kita merasa lebih dekat dengannya. Zikir adalah pengingat bahwa Allah Maha Besar, dan tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, hati kita akan merasa lebih ringan. Karena kita tahu, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita yang selalu siap membantu, asal kita mau bersandar kepadanya. Belajar untuk memaafkan, melepaskan beban yang mengikat. Salah satu hal yang sering membuat hati terasa berat adalah rasa dendam atau kecewa. Ketika seseorang menyakiti kita, wajar kalau kita merasa marah atau terluka. Tapi, kalau kita terus memegang rasa sakit itu, kita hanya akan menambah beban pada hati kita sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri kita dari belenggu rasa sakit itu. Dengan memaafkan, kita membebaskan hati kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih baik. Mungkin proses memaafkan itu sulit, apalagi jika luka yang ditinggalkan begitu dalam. Tapi ingatlah, memaafkan adalah hadiah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dengan memaafkan, kita memberi ruang pada hati untuk mulai sembuh. Membangun kebiasaan baik, melatih hati untuk lebih kuat. Menguatkan hati adalah proses yang membutuhkan latihan. Sama seperti tubuh yang butuh olahraga untuk tetap sehat, hati kita juga butuh kebiasaan baik untuk tetap kuat. Salah satu cara terbaik untuk melatih hati adalah dengan bersyukur. Setiap hari, coba luangkan waktu beberapa menit untuk memikirkan 3 hal yang bisa kalian syukuri. Hal ini mungkin terasa sulit di awal, apalagi kalau kalian sedang menghadapi masalah besar. Tapi, dengan melatih diri untuk fokus pada hal-hal positif, kalian akan mulai melihat bahwa hidup ini tidak sepenuhnya buruk. Selain itu, cobalah untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa memperburuk keadaan hati. Hindari terlalu banyak konsumsi berita negatif, atau berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan energi negatif. Sebaliknya, cari lingkungan yang bisa memberikan semangat dan motivasi. Mengelola harapan, berdamai dengan ketidakpastian. Salah satu alasan kenapa kita sering merasa kecewa adalah karena kita menaruh harapan yang terlalu tinggi pada sesuatu atau seseorang. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati kita terasa hancur. Mengelola harapan bukan berarti kita harus berhenti bermimpi atau bercita-cita. Tapi, kita perlu belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita.
Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan itu adalah bagian dari hidup. Dengan menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, kita bisa lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ingat, hidup bukan tentang mengendalikan semuanya, tapi tentang bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Belajar dari pengalaman, menemukan hikmah di balik cobaan. Setiap masalah yang kita hadapi membawa pelajaran. Tapi, seringkali kita terlalu fokus pada rasa sakitnya, sehingga lupa untuk mencari hikmah di baliknya. Cobalah untuk melihat kembali apa yang sudah kalian alami. Apa yang bisa kalian pelajari dari situ? Bagaimana pengalaman itu bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih kuat? Kadang, hikmah itu tidak langsung terlihat. Tapi, seiring waktu, kita akan menyadari bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana besar yang lebih baik. Membangun harapan baru, memulai langkah kecil. Ketika hati mulai pulih, saatnya untuk membangun harapan baru. Mulailah dengan langkah kecil. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah kecil itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Buatlah tujuan-tujuan sederhana yang bisa kalian capai dalam waktu dekat. Misalnya, menyelesaikan sebuah buku, memulai hobi baru, atau bahkan hanya berjalan-jalan di taman. Hal-hal kecil ini akan membantu kalian merasa bahwa hidup ini masih punya banyak hal untuk ditawarkan. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Selalu ada orang-orang yang peduli pada kalian, meskipun mereka mungkin tidak selalu menunjukkan itu. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Percayalah, jalan keluar selalu ada. Teman-teman, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Meskipun rasanya gelap dan buntu, percayalah bahwa setiap perjalanan punya ujungnya. Yang perlu kita lakukan adalah terus melangkah, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Hati yang kuat bukanlah hati yang tidak pernah terluka, tapi hati yang tahu bagaimana cara bangkit setelah jatuh. Dan kalian, teman-teman, punya kekuatan itu di dalam diri kalian. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa kalian lakukan, karena kalian lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Teruslah percaya pada diri sendiri. Dan yang terpenting, teruslah percaya pada Allah. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Jalan keluar itu selalu ada, meskipun kadang kita belum bisa melihatnya sekarang. Jadi, tetaplah melangkah, dan percayalah bahwa cahaya itu akan datang. Setelah melewati titik terendah dan mulai bangkit, kini saatnya kita membawa hati yang lebih kuat menuju perubahan. Hidup ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan setiap langkah yang kita ambil adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Tapi, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Dan bagaimana kita bisa menemukannya di tengah perjalanan yang seringkali tidak mudah? Kita sering mengira kebahagiaan adalah tujuan akhir. Kita berpikir, jikalau aku punya pekerjaan impian, aku akan bahagia. Atau, jikalau aku bisa membeli rumah sendiri, hidupku pasti sempurna. Tapi, kenyataannya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang berada di ujung perjalanan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan, dimanapun kita berada, termasuk saat kita masih dalam proses bangkit. 1. Menemukan kebahagiaan dalam proses, bukan hasil. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang. Tidak ada garis finish yang menentukan kapan kita boleh bahagia. Kebahagiaan tidak selalu datang setelah semua masalah selesai, tapi justru muncul di tengah proses kita menghadapinya. Bayangkan kalian sedang mendaki gunung. Puncak gunung itu mungkin adalah tujuan kalian, tapi apakah hanya puncak itu yang indah? Tidak. Di sepanjang perjalanan, ada angin sejuk, ada pepohonan yang rindang, ada suara burung yang merdu. Semua itu adalah kebahagiaan kecil yang seringkali kita abaikan karena terlalu fokus pada puncak. Begitu juga dalam hidup. Ketika kalian sedang memperbaiki diri, cobalah untuk menikmati setiap langkah kecil yang kalian ambil. Apresiasi diri kalian sendiri untuk setiap usaha yang kalian lakukan, sekecil apapun itu. Ingatlah, proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. 2. Melatih syukur sebagai kebiasaan harian. Kebahagiaan itu seringkali ditemukan dalam rasa syukur. Tapi, syukur bukan hanya tentang mengucapkan, Alhamdulillah, di saat mendapat sesuatu yang besar. Syukur adalah tentang menyadari dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari. Mulailah melatih diri untuk bersyukur setiap hari. Sebelum tidur, cobalah pikirkan 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Tidak perlu hal-hal besar, cukup yang sederhana saja. Mungkin cuaca yang cerah, makanan yang enak, atau bahkan waktu yang kalian habiskan untuk diri sendiri. Dengan melatih rasa syukur,
kita akan mulai melihat bahwa hidup ini penuh dengan berkah, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Dan ketika hati kita penuh dengan rasa syukur, kita akan merasa lebih bahagia dan lebih damai. 3. Mengelilingi diri dengan energi positif. Lingkungan kita sangat memengaruhi bagaimana perasaan kita sehari-hari. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh semangat dan mendukung, kita akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk menjalani hidup. Cobalah untuk mengevaluasi lingkungan kalian saat ini. Apakah ada orang-orang yang membawa pengaruh negatif dalam hidup kalian? Apakah kalian sering merasa terbebani oleh energi negatif dari sekitar? Jika ya, tidak ada salahnya untuk menjaga jarak. Sebaliknya, carilah lingkungan yang bisa memberikan energi positif. Temukan orang-orang yang bisa mendukung kalian, yang bisa menginspirasi kalian untuk terus maju. Dan yang paling penting, jadilah sumber energi positif bagi orang lain. Ketika kalian memberikan kebaikan, kalian juga akan merasakannya kembali dalam bentuk kebahagiaan. 4. Berbuat kebaikan sebagai terapi hati. Salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa memberikan dampak besar pada perasaan kita sendiri. Coba bayangkan, ketika kalian membantu seseorang yang membutuhkan, ada rasa hangat yang muncul di hati. Itu adalah bukti bahwa kebaikan tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membantu kita merasa lebih berarti. Tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk berbuat baik. Kadang, senyuman atau kata-kata penyemangat saja sudah cukup untuk membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Dan dengan melakukan itu, kalian juga akan merasa lebih bahagia. 5. Belajar memaafkan untuk melepaskan beban. Beban yang kita bawa seringkali berasal dari luka atau kesalahan di masa lalu. Tapi, membawa luka itu terus-menerus hanya akan membuat hati kita terasa berat. Untuk benar-benar menemukan kebahagiaan, kita perlu belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban emosi yang kita bawa, sehingga kita bisa melangkah ke depan tanpa rasa sakit yang terus membayangi. Mulailah dengan memaafkan diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Setelah itu, cobalah untuk memaafkan orang lain. Ini mungkin tidak mudah, tapi dengan memaafkan, kalian memberi ruang pada hati untuk merasa lebih ringan dan lebih damai. 6. Membuat rencana baru, menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna. Setelah melewati masa sulit, saatnya untuk mulai merancang langkah ke depan. Apa yang ingin kalian capai? Apa tujuan yang ingin kalian raih? Dan yang paling penting, apa yang bisa membuat hidup kalian lebih bermakna? Tujuan hidup tidak harus sesuatu yang besar atau ambisius. Kadang, tujuan sederhana seperti menjadi pribadi yang lebih sabar, membantu orang tua, atau menulis jurnal setiap hari sudah cukup untuk memberikan arah dalam hidup kita. Tetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kalian saat ini. Dengan begitu, kalian akan merasa lebih termotivasi untuk melangkah ke depan. 7. Menyadari bahwa bahagia itu pilihan. Pada akhirnya, kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita melihat hidup. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi merasakan hal yang berbeda. Mengapa? Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh cara kita memandangnya. Kalian punya pilihan untuk melihat hidup ini sebagai berkah atau beban. Kalian bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang membuat kalian sedih, atau pada hal-hal yang bisa membuat kalian bersyukur. Pilihan ada di tangan kalian. Ketika kalian memilih untuk bahagia, itu bukan berarti kalian mengabaikan masalah yang ada. Tapi, itu berarti kalian memutuskan untuk tidak membiarkan masalah itu mengendalikan hidup kalian. 8. Menguatkan hubungan dengan Allah, sumber kedamaian sejati. Kebahagiaan yang sejati datang dari kedamaian hati. Dan kedamaian hati hanya bisa kita dapatkan ketika kita merasa dekat dengan Allah. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah yang kalian ambil. Doa bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk bersyukur dan berbicara dengannya. Ketika hati terasa berat, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk mendengarkan. Melibatkan Allah dalam hidup kita bukan hanya tentang ibadah formal seperti sholat atau puasa, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Ketika kita hidup dengan cara yang diridhai Allah, hati kita akan merasa lebih damai, dan itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Membawa hati yang lebih kuat menuju masa depan. Teman-teman, perjalanan hidup ini tidak selalu mudah, tapi setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati kalian, karena di dalam hati itulah terletak kekuatan untuk bangkit, untuk berubah, dan untuk menemukan kebahagiaan.
Ingatlah, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi sesuatu yang kita ciptakan di sepanjang perjalanan. Jadi, teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan percayalah bahwa masa depan yang lebih baik selalu menanti kalian. Dengan hati yang kuat dan penuh rasa syukur, kalian bisa menghadapi apapun yang datang dalam hidup.